Hai guys, pada suatu hari yang memperlihatkan plankton sedang berada di labnya, ia pun tengah menguji sebuah zat ke dalam wadah. Namun ramuan itu terjatuh dan meledak setelah ia mendengar suara SpongeBob dan Karen yang tertawa. Plankton yang kesal kemudian langsung pergi menemui mereka berdua. Di sana ia pun melihat keduanya nampak sedang menertawai sebuah foto, hingga plankton langsung segera menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Karen lalu menunjukkan sebuah album foto mengenai plankton saat masih bayi yang mana ternyata mereka berdua sangat menyukainya. Sehingga membuat plankton sangat marah karena Karen telah memberitahu orang lain mengenai dirinya pada saat masih menjadi bayi. Ia pun marah kepada mereka berdua. Plankton yang geram kemudian akan membakar foto-fotonya, namun terlebih dahulu Karen langsung mencegahnya. Di sana Karen dan SpongeBob tak ingin apabila foto kenangan itu dibakar begitu saja, namun Plankton yang sudah kadung marah akhirnya langsung segera membawa buku album itu pergi dari tempat itu hingga membuat wajahnya yang sedang marah nampak terlihat sangat imut. Ketika ia pergi, Plankton tak sengaja menjatuhkan foto dirinya dan SpongeBob langsung mengambil foto itu untuk disimpan. Kemudian ia pun dibuat sangat senang dan pergi dari tempat Cambucket, sementara terlihat Karen yang santai menikmati secangkir kopi. Lalu diperlihatkan iklan untuk Balen Baby, yaitu mereka makanan untuk bayi paus. Di sana ayah paus mencoba memperkenalkan makanan itu kepada anaknya, namun terlihat bahwa sang anak menolak makanan itu saat sang ayah menyuapinya, hingga tak sengaja mengenai kepalanya. Namun ketika bayi paus itu tak sengaja menelannya, ternyata ia sangat menyukai, sehingga ia pun langsung memakan makanan tersebut, dan mengatakan dengan menaiki kepala ayahnya bahwa ia sangat suka akan makanan itu. Kemudian di sana sang pembawa acara datang dan setuju bahwa makanan itu sangat cocok dikonsumsi oleh bayi paus. Lalu terlihat di akhir video terpampang jelas wajah Plankton. Lalu saat berada di restoran Cambucket, Karen datang dan menunjukkan foto Plankton yang berada di sebuah iklan. Kemudian terungkap bahwa Plankton memenangkan kontes bayi terlucu mereka dengan fotonya yang ditaruh di toples. Namun Plankton tak menghiraukan sama sekali sehingga memutuskan pergi dari rumahnya. Dan saat Plankton pergi, di sana Karen melihat bahwa foto suaminya saat masih kecil kini digunakan sebagai produk makanan di toples karena emang Plankton sangat lucu saat ketika masih bayi. Kemudian yang memperlihatkan Plankton yang berada di pusat perbelanjaan, nampaknya ia sangat bete mengenai sang istri dan SpongeBob yang melihat fotonya saat masih kecil. Saat ia masuk, justru beberapa orang mulai membicarakan Plankton dan mengaguminya. Di sana juga terlihat produk makanan yang menggunakan foto bayi Plankton. Namun ia masih belum menyadarinya. Lalu terlihat Plankton yang memilih kaleng berwarna kuning, namun letaknya cukup jauh untuk diambil, sehingga membuat Plankton frustasi. Akhirnya tanpa terduga muncullah seorang nenek tua yang langsung menolong Plankton. Ia langsung mengambil dan memberikan kaleng itu kepadanya. Setelahnya, sebagai imbalan, nenek tua itu langsung mencubit pipi Plankton hingga membuat wajahnya sedikit mengkerut. Ia pun memarahi sikap kurang ajar nenek tua itu. Kemudian karena saking gak sadarnya, ia telah tertimpa kaleng yang sadar tadi melayang di udara hingga mengenai tubuhnya. Plankton lalu langsung membayar barang belanjaannya di kasir, namun saat petugas kasir itu tahu bahwa pelanggannya merupakan seorang bayi yang terkenal dan lucu, ia pun langsung menggratiskan barang belanjaannya. Bukannya senang, justru Plankton merasa risih dengan orang-orang tersebut. Setelah beres, Plankton langsung segera pergi dari tempat itu, dan di sana justru ia melihat balon udara yang memakai foto-foto dirinya. Bahkan foto dirinya tak hanya sampai di situ saja, banyak sekali para papan pengiklan mulai menggunakan foto-fotonya. Karena saking lucunya, hampir setengah kota menggunakannya untuk keperluan, sehingga membuat Plankton sangat marah dan risih. Ia pun kemudian langsung segera pulang ke tempat asalnya. Di sana ia pun mendobrak pintunya dan langsung memarahi Karen. Ia pun mengatakan kepadanya bahwa Karen telah melanggar privasinya, hingga tersebar foto-fotonya saat masih bayi. Namun Karen menjawab bahwa itu merupakan ide SpongeBob untuk mengirim gambar-gambar tersebut
Sehingga hasilnya kini plankton menjadi viral berkat foto-foto itu. Tak berselang lama datanglah SpongeBob ke restoran Chum Bucket. Di sana ia menjelaskan bahwa kini plankton sudah terkenal lewat jalur foto bayi. Namun hal itu ternyata sangat tidak membuatnya senang, justru ia sangat marah karena ulah SpongeBob membuat privasinya bocor dan akhirnya semua orang bisa tahu. Namun menurut SpongeBob bahwa itu bagus karena semua orang sangat menyukainya. Oleh sebab itu di sini plankton langsung mengajak SpongeBob menghapus foto-foto mengenai tentang dirinya. SpongeBob pun langsung bertanggung jawab dan akan membantunya mengenai masalah tersebut. Singkat cerita, yang memperlihatkan mereka berdua sudah berada di kota. Di sana, SpongeBob diperintahkan untuk menghapus gambar yang terpampang di papan iklan. Ia pun menumpahkan cat ke wajahnya, lalu langsung beraksi menghapus wajah plankton. Sementara itu, plankton yang sudah sedikit gila langsung segera memotong papan tersebut, hingga mengakibatkan papan itu terjatuh ke bawah bersamaan dengan SpongeBob. Lalu mereka berdua kini berada di jalan untuk mencegat bus yang lewat. Plankton kemudian langsung mengisi cat sebagai amunisinya di tubuh SpongeBob. Kemudian setelah terisi, plankton tak sengaja terjatuh ke dalam, dan saat SpongeBob mulai melemparkan cat, plankton pun juga ikut terbawa dan akhirnya foto yang ada di bus itu telah menghilang. Dan membuat plankton tertabrak mobil yang lewat, guys. Lalu setelahnya plankton langsung pergi ke tempat pusat perbelanjaan. Di sana mereka berdua langsung menghabiskan semua uang hanya untuk membeli makanan dan barang yang mengandung tentang wajahnya. Kemudian setelah cukup dirasa sudah membeli barang, mereka pun langsung segera menguburkannya di padang pasir yang cukup jauh dari rumah. Lalu plankton dan SpongeBob beristirahat sebentar. Kemudian mereka pun sempat dibuat ketakutan saat mendengar suara-suara aneh. Yang mana ternyata suara aneh itu berasal dari bayi ikan paus yang sedang menangis dan kelaparan. Bayi-bayi itu kemudian mendekati SpongeBob dan plankton. Hal itu awalnya membuat SpongeBob sangat senang karena wajah mereka sangat lucu. Bayi-bayi itu kemudian mendekati mereka berdua. Hal itu awalnya membuat SpongeBob sangat senang karena wajah mereka sangat lucu. Plankton kemudian mengatakan kepada SpongeBob agar segera memberikan makanan terhadap bayi paus itu agar para bayi itu bisa tenang kembali. Plankton lalu mencoba untuk menenangkan yang sedang kelaparan. Sementara itu SpongeBob mulai membaca bahan-bahan yang terkandung pada makanan itu. Setelah plankton ikut membaca juga, ternyata makanan itu mengandung 100% dari bahan plankton sebagai bahan pembuatan makanan tersebut. Sehingga membuat plankton sangat ketakutan, ia pun histeris dan panik. Lalu SpongeBob langsung segera membawa plankton pergi ke kota dan berlari. Namun justru para bayi paus yang ada di kota sama-sama ikut mengejarnya. Bahkan setiap jalan yang dia lalui terdapat bayi paus yang mulai mengikuti mereka berdua. Disinilah plankton yang panik dan ketakutan segera meminta SpongeBob untuk mempercepat pelariannya, serta menghindari para bayi paus yang kelaparan itu. Hingga di sana anak-anak itu langsung membunyikan suaranya, sehingga kini SpongeBob pun berhenti dari pelariannya, tubuhnya seketika langsung berubah menjadi paus. Kemudian memakan plankton hidup-hidup, lalu plankton yang masih bisa bertahan langsung membuka mulutnya. Kemudian langsung segera pergi dari tempat itu. Sementara SpongeBob dan bayi lainnya mulai mengikuti, terlihat plankton sudah berada di Chum Bucket, lalu langsung membuat pertahanan di depan pintunya. Akan tetapi pertahanan itu cuman sebentar saja. Plankton yang panik langsung menaiki ke suatu tempat, hingga diikuti oleh bayi-bayi itu dan SpongeBob berhasil menangkap plankton. Kemudian memakai topi lalu langsung dijadikan dot untuk dirinya. Hingga membuat mereka berdua terjatuh ke dalam tong besar yang berisi chum. Akibatnya SpongeBob yang mulai tersadar kembali dari hipnotisnya, lalu ia segera pergi dari tempat tersebut. Sementara terlihat plankton yang muncul ke permukaan, ia hampir tenggelam dan diselamatkan oleh bayi paus. Namun kemudian plankton langsung dimakan, tak lama langsung dimuntahkan kembali karena tubuhnya mengandung chum yang tidak enak serta memiliki rasa yang sangat menjijikkan. Plankton yang berada di luar pun mulai menangis dengan wajah imutnya. Tak lama dari itu datanglah juru bicara dari Balloon Baby.
Kedatangannya langsung disambut dengan kemarahan oleh Plankton yang padahal juru bicara itu hanya ingin memberikan hadiah kepadanya karena Plankton telah memenangkan sebuah acara kontes. Mendengar itu, Plankton senang, namun ketika ia akan memberikan hadiahnya, bayi paus mengatakan bahwa bayi Plankton rasanya seperti cam. Hal itu pun sontak membuat juru bicara langsung pergi dari tempat itu, dan pada akhirnya juru bicara menobatkan Tuan Krabs sebagai foto kedua yang dipilih menjadi pemenang dalam kontes ini. Sehingga para bayi paus itu langsung menggendong Tuan Krabs atas kemenangannya. Di sana, SpongeBob kemudian langsung menghampiri Plankton. Ia memberitahu bahwa sebelumnya ia juga telah memasukkan foto lucu Tuan Krabs saat celana dalamnya digigit oleh cacing. Dan ia menganggapnya lucu hingga Plankton berakhir dengan dilindas oleh bus yang menampilkan wajah bayi Tuan Krabs yang lucu. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, pada suatu pagi di Nerdmin Comic Books yang memperlihatkan SpongeBob dan juga Patrick yang sedang memilih buku komik. Hingga pada saat itu, SpongeBob yang tidak sengaja telah menemukan kartu perdagangan gelembung kotor yang terbilang sangat langka ya guys. Bubble Bass yang muncul secara tiba-tiba dari kardus sangat kegirangan setelah melihat kartu langka itu. Dia pun seketika langsung menyenggol mereka berdua hingga keluar menggunakan bokong besarnya hanya untuk mengambil kartu langka untuk koleksi Dirty Bubble-nya. Bubble Bass kemudian langsung membayar kartu langka yang berhasil dia curi. Dia pun sangat menyukai kartu langka tersebut. Pada saat Bubble Bass sudah berada di rumahnya sembari membawa kartu langka itu, ibunya datang yang telah mencium aroma bau badan dari Bubble Bass yang tidak sedap. Ibunya tahu bahwa anaknya telah pulang dari toko buku komik, kemudian menyuruh anaknya untuk segera pergi mandi. Saat Bubble Bass sedang berendam di bak mandi, dia telah memiliki salah satu koleksi sabun Dirty Bubble untuk mandi busa kotor dengan gelembungnya. Setelahnya, Bubble Bass langsung membuka isi kartu yang telah berhasil dia curi sebelumnya. Setelah dibuka, ternyata itu sebatang permen karet Dirty Bubble. Tanpa disadari olehnya, permen karet itu telah tertawa jahat yang akhirnya dimakan oleh Bubble Bass. Karena permen karet itu sudah lawas, membuat perut Bubble Bass mengalami gangguan pencernaan. Dan akhirnya Bubble Bass pun telah kentut di dalam bak mandi. Secara bersamaan, muncullah gelembung besar yang disebut dengan Dirty Bubble yang keluar dari bak mandi karena Bubble Bass kentut. Dirty Bubble menjelaskan bahwa dia bisa bebas dikarenakan Bubble Bass telah memakan permen karet kering itu, yang memang dia telah terperangkap akibat permen karet Mermaid Man. Lalu Dirty Bubble langsung memakan Bubble Bass sebagai tanda pertemanannya. Hal itu membuat Bubble Bass yang berada di dalam Dirty Bubble sangat ketakutan. Tak berselang lama dari itu, datanglah ibunya yang melihat kamar mandinya telah berantakan. Ditambah lagi tubuh Bubble Bass sangat kotor padahal sedang mandi. Bubble Bass menjelaskan bahwa ini bukanlah salahnya, melainkan kesalahan dari Dirty Bubble yang sudah memakannya dan membuatnya terjebak di dalam tubuhnya. Hingga muncullah sifat jahat dari Dirty yang langsung menyerang ibu Bubble Bass hingga membuat kekotoran di rumahnya. Lalu setelahnya, Dirty Bubble dan juga Bubble Bass telah keluar dari rumahnya. Terlihat bahwa Bubble Bass sangat tersiksa karena Dirty Bubble telah meniru seluruh tubuhnya untuk melakukan segala bentuk kejahatan. Karena bila dia melakukan kejahatan, maka dia akan terbebas dari segala tuduhan karena nantinya yang disalahkan adalah Bubble Bass. Kini Dirty Bubble akan memanfaatkan tubuhnya untuk melakukan kejahatan. Bahkan saat itu, dia berlari ke jalanan dan berbuat kerusuhan membuat para pengendara mobil was-was akan ulahnya itu. Kali ini Dirty Bubble akan masuk ke dalam tempat bank untuk berbuat kejahatan lagi. Saat orang-orang sedang mengantri, Dirty Bubble langsung membuat onar dengan menyebarkan bau yang tidak sedap, sehingga membuat orang-orang jijik dan pergi dari tempat itu.
Saat Dirty Bubble keluar dari bank, dia telah berhasil mencuri uang di bank tersebut. Lambat waktu, akhirnya Bubble Bass merasakan kenikmatan berbuat kejahatan. Lalu datanglah polisi laut untuk menangkapnya. Bukannya takut, justru Dirty Bubble dengan kemampuannya langsung menyerang polisi hingga membuatnya ketakutan. Akhirnya, kini Bubble Bass benar-benar bisa menikmati rasanya menjadi seorang penjahat yang dibackingi oleh Dirty Bubble yang haus akan kejahatan. Sembari berjalan, Bubble Bass akan merencanakan kejahatannya lagi bersama dengan sahabat barunya itu. Singkatnya, kini Bubble Bass telah berada di restoran Krusty Krab untuk makan siang. Bubble Bass meminta kepada Squidward untuk mengeluarkan semua menu Krabby Patty-nya. Tuan Krab yang kegirangan mendengar bahwa ada orang yang memborong dagangannya, seketika itu langsung memindahkan Squidward ke kursi karena saking culasnya dalam melayani pembeli. Tuan Krab langsung memanggil SpongeBob untuk menyiapkan seluruh menunya. Hingga SpongeBob gerak cepat telah berhasil menyiapkan menu itu di dalam wadah berukuran besar. Lalu makanan itu langsung dilahap habis secepat kilat oleh Bubble Bass dan juga Dirty Bubble. Kebrutalan yang dilakukan oleh mereka berdua tidak hanya sampai di situ saja ya guys. Bubble Bass dan juga Dirty Bubble langsung mencuri uang milik Tuan Krab di kasirnya dengan memakan uang-uang tersebut. Sehingga hal itu tentunya membuat Tuan Krab sangat marah setelah semua uangnya dicuri. Lalu setelahnya, kelakuan jahatnya mulai muncul kembali. Kerusuhan dan penyerangan telah dilakukan oleh mereka berdua, sehingga membuat SpongeBob dan juga Squidward sangat ketakutan. Berbeda halnya dengan Patrick yang lagi santuy nih coy, yang akan melahapnya. Untung saat serangan dilancarkan, Patrick berhasil diselamatkan oleh SpongeBob. Kemudian Dirty Bubble yang langsung melahap Krabby Patty tanpa berhenti. Bahkan saat itu, pelanggan yang sedang makan Krabby Patty telah diganggu dan mencuri Krabby Patty mereka semua. Sehingga kekacauan besar pun mulai terjadi lagi. Dan pada akhirnya, membuat seluruh pelanggan Tuan Krab pergi meninggalkan restorannya. Tuan Krab pun sangat bersedih, namun dia harus segera pergi menyelamatkan diri dari serangan kotoran yang dilancarkan oleh Bubble dan juga sahabatnya. Mereka berempat langsung segera masuk ke dalam kantor Tuan Krab. Di sana SpongeBob yang ketakutan, dia berandai-andai bila ada Mermaid Man, pasti kejahatan akan dimusnahkan dari perlautan. Namun Tuan Krab langsung pergi ke lemari rahasianya, yang dimana tempat rahasia tersebut telah menyimpan keempat kostum superhero yang melawan segala jenis bentuk kejahatan. Lalu mereka berempat langsung mengenalkan satu persatu tentang kostum pahlawan dengan bangganya seperti Mermaid Man. SpongeBob kemudian melemparkan senjata shurikennya ke arah Bubble Bass. Namun ternyata senjata tersebut berhasil ditiup hingga membuat SpongeBob terkena senjata shurikennya sendiri. Kini giliran Tuan Krab menggunakan cakar kepitingnya. Namun serangan itu lagi-lagi berhasil dihentikan oleh Dirty Bubble. Tentu saja karena tangannya telah masuk ke dalam balon kotor itu, Tuan Krab sangat panik dan langsung segera berlari untuk membersihkan capit kepitingnya agar tidak ternoda oleh kotoran yang menempel. Berikutnya adalah Squidward yang menyerang menggunakan serangan gelombang getaran negatif. Namun dengan sangat mudahnya Dirty Bubble berhasil mementalkan serangan itu kepada Squidward dan membuatnya terlempar. Kini hanya Patrick saja yang belum menyerangnya, karena sekarang Patrick adalah satu-satunya harapan terakhir bagi mereka. Namun nyatanya saat si Patrick mencoba kekuatannya dengan cara menekan tubuhnya, namun sayangnya tidak terjadi apa-apa. Hal itu membuat Bubble Bass dan juga Dirty Bubble ketawa habis-habisan. Hingga disinilah satu serangan penuh dilancarkan yang membuat mereka bertiga menjadi kotor. Terlihat setelah banyak mengeluarkan serangan, Dirty Bubble mengatakan kepada Bubble Bass bahwa dia hampir kehabisan kekuatan serangan kotornya. Bubble Bass yang sekarang menikmati kejahatannya telah memiliki sebuah ide untuk mengisi kekuatannya lagi, yaitu dengan pergi ke rumah Plankton. Di sana Bubble Bass langsung membeli semua menu yang ada di restoran Plankton dengan memberikan uang terlebih dahulu.
Plankton kemudian memberikan semua menu yang sebelumnya telah dipesan. Saat Dirty Bubble memakannya, ternyata kekuatan dan tenaganya telah bertambah dengan sangat pesat. Menurut Bubble Bass, bahwa restoran ini menyediakan makanan yang busuk, sehingga Dirty Bubble pun sangat menyukai makanan itu untuk meningkatkan kekuatan kotornya. Tak henti-hentinya Dirty Bubble memakannya karena dia tahu makanan ini bisa membuat dia sangat kuat. Bahkan setelah bermenit-menit memakannya, kini tubuhnya semakin lebih membesar daripada sebelumnya. Dia pun bernafsu lagi untuk mencari makanan tersebut. Bahkan saat Plankton sedang menghitung duitnya, langsung diinjak oleh Dirty Bubble setelah menghancurkan tembok rumahnya. Lalu Dirty Bubble yang masih lapar langsung melahap seluruh makanan yang sebelumnya sudah dibuatkan oleh Plankton, dan membuat Bubble Bass kini semakin ketakutan karena perutnya sudah terisi penuh. Setelah menghabiskan seluruh makanan itu, kini Dirty Bubble telah menjadi gelembung besar yang perutnya diisi oleh makanan dari Plankton. Namun hal itu tidak berselang lama karena akibat makan terlalu berlebihan membuat lubang-lubang kecil timbul di tubuhnya, sehingga akhirnya Dirty Bubble pun meledak. Lalu di sini Bubble Bass berjanji bahwa dia tidak akan dikendalikan lagi oleh kejahatan apapun. Ibunya kemudian telah datang dan menyeret anaknya untuk segera pulang dan membersihkan tubuhnya yang kotor. Yang kemudian di sini film pun telah berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali. Halo guys, pada suatu pagi, tepatnya di balai kota, terlihat wali kota yang sedang mengadakan upacara untuk pembukaan kapsul waktu buatan dari Sandy. Hal itu telah dihadiri oleh banyak ikan-ikan yang sedang mendengarkan pidatonya. Sandy kemudian datang yang langsung mencomot mic wali kota untuk menyapa para warga ikan yang sangat antusias. Begitu pula dengan SpongeBob yang muncul di kerumunan para ikan. Lalu para warga ikan langsung memasukkan barang-barang berharganya ke dalam kapsul untuk disumbangkan. Sedangkan untuk SpongeBob sendiri, dia hanya meninggalkan pesan tawa bahagianya ke dalamnya. Apalagi yang lebih gokilnya lagi, si Patrick cuma memasukkan barang bekas minuman ke dalam kapsul waktu, dikiranya itu hanya tempat sampah biasa. Setelahnya kini giliran Squidward yang memainkan klarinetnya di dekat ikan-ikan yang sedang menyumbangkan barangnya. Tentunya ikan itu marah, lalu langsung membuangnya. Squidward berusaha mengambil klarinetnya kembali, namun keburu Tuan Crab datang menyenggol Squidward. Di sana Tuan Crab menyumbangkan Krabby Patty dengan harapan bisa menjadi lebih berharga di masa depan yang akan datang. Di mana ada Krabby Patty, pasti ada Plankton yang sedang mengincarnya. Terbukti dengan kecepatan penuh, Plankton datang dengan menggunakan roket mininya untuk mengambil Krabby Patty yang berada di kapsul waktu. Akan tetapi Tuan Crab tidak memperdulikannya dan langsung menutup pintu kapsul serta mengurungnya hingga 2000 tahun lamanya terperangkap di dalam bersama dengan suara tawa dari SpongeBob sebelumnya. Mamam gak tuh? Itulah hal yang paling dibenci oleh Plankton. Si Karen yang melihat suaminya yang sudah terjebak, dia mah pura-pura nggak tahu aja, biar sekalian si Plankton hilang selamanya. Singkatnya, setelah 2000 tahun kemudian, Plankton akhirnya keluar dari kapsul waktu dengan perasaan yang sangat senang. Akhirnya dia bisa melihat lagi dunia perikanan. Namun Plankton kaget, pasalnya kini semua kota telah terbuat dari krom. Plankton yang penasaran dengan perubahan besar ini, dia pun berselancar dengan kaos kakinya di tengah-tengah kota sembari menikmatinya. Plankton secara tak sengaja telah menabrak krom bucket rumahnya sendiri yang kini dibuat dari krom.
Dia yang penasaran kemudian mencoba untuk membuka pintunya dan mengambil peralatan canggih yang berada di dalam rumahnya untuk menguasai dunia. Namun secara tiba-tiba saja datanglah Karen, istri Plankton, yang kini sudah berevolusi menjadi bola krom. Plankton pun sempat terkejut melihatnya. Apalagi saat itu kini semua warga ikan telah berubah dari segi berpakaian dan juga transaksi uang yang dilapisi dengan krom untuk membuka mata kaki Plankton untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Karen mengajaknya jalan-jalan. Di sana Plankton melihat rumah Squidward yang kini jadi museum. Akhirnya selama beribu-ribu tahun, karya musik klarinet Squidward di masa depan ini telah disukai oleh banyak para warga Bikini Bottom. Meskipun kesuksesannya baru dimulai sehari setelah ia meninggal dunia. Terbukti dengan dibuatkannya patung wajah Squidward untuk mengenangnya. Setelahnya, Karen mengajak Plankton untuk bertemu dengan Patrick. Kini di masa depan, si Patrick telah berhasil menjadi Terminator logam cair yang bisa berubah bentuk menjadi apapun. Patrick kemudian menyedot tubuh Plankton. Namun saat dihabek, Patrick nggak suka dengan rasa dari tubuh Plankton yang terasa asin. Setelahnya, si Patrick kembali tertidur lagi untuk bermalas-malasan. Karen lalu membawa Plankton untuk dipertemukan dengan SpongeBob. Saat berada di rumahnya, Karen menggedor-gedor pintu dengan menghantamkan tubuh Plankton ke pintu tersebut. SpongeBob lalu datang untuk menghampiri Plankton yang kini sudah berubah menjadi lebih gaul lagi. Namun ketika beberapa saat, Plankton mencoba untuk menowel-nowel tubuh SpongeBob, namun itu hanyalah bayangan dari hologram robot. Karena sekarang SpongeBob sudah berubah menjadi kubus krom padat di atas roda. Namun meskipun kini SpongeBob telah berubah, suara menjengkelkannya masih terngiang-ngiang di telinga Plankton. Sehingga karena suara itu sangat menyiksanya, bagaikan hidup di neraka, Plankton langsung pergi dari tempat itu, sembari diikuti oleh SpongeBob yang mengejarnya. Saking ketakutannya, Plankton pun lalu melemparkan tanaman krom tepat di roda SpongeBob, sehingga membuat SpongeBob terjatuh kelepekan karena tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian si Plankton menemui Karen lagi untuk pergi ke tempat restoran Tuan Crab. Karen langsung membawanya. Namun ketika Plankton tahu kini Chrome Crab telah bangkrut akibat kini semua orang sudah tahu tentang formula rahasia dari pembuatan Krabby Patty, Karen lalu menunjukkan bagaimana cara orang-orang memesan atau membeli Krabby Patty dengan alat canggih di masa depan ini. Sehingga hal itulah yang membuat Tuan Crab bangkrut. Plankton yang tahu kini zamannya sudah berubah, dia pun ingin pulang ke masa lalunya dulu. Dia tidak ingin melewatkan masa-masa indahnya. Oleh sebab itu Karen langsung membawa Plankton ke Tridom milik Sandy yang terbuat dari krom juga. Saat berada di camp koral, Plankton langsung memasuki ke dalamnya dengan gemetaran karena suara Sandy yang terdengar sangat menggelegar. Sandy lalu menyapa Plankton yang kini telah berubah, dikarenakan dia telah melakukan perjalanan melintasi waktu dan ruang sejak akhir perkemahan. Plankton kemudian ingin agar Sandy membantunya untuk kembali lagi ke masa 2000 tahun yang lalu, sembari memohon-mohon kepada Sandy. Sandy pun karena dia sangat kasihan, akhirnya langsung membantu Plankton untuk kembali ke masa lalunya. Dalam sekejap dengan camp koral yang dimiliki oleh Sandy, akhirnya bisa membawa Plankton pergi kembali. Sedangkan untuk Karen sendiri, dia tidak sedih ditinggal pergi oleh suaminya dari masa lalu, karena suaminya Karen yang sekarang berada di masa depan lebih gagah dan berotot, serta berperawakan lebih maco, dan badannya besar ketimbang Plankton di masa lalu. Di sisi yang lain, akhirnya Sandy dan Plankton telah berada di masanya yang sekarang. Plankton pun sangat senang.
Hingga dia pun mencium tanah, tanda dia sangat bersyukur. Sebelum Sandy pergi, dia telah menghapus ingatan Plankton agar tidak mengingat tentang resep rahasia formula Krabby Patty dengan menghantamnya menggunakan benda tumpul. Tentunya membuat Plankton langsung gelagapan. Plankton kemudian melihat Tuan Crab yang sedang memasukkan Krabby Patty-nya ke dalam kapsul waktu. Melihat itu, Plankton langsung pergi ke sana menggunakan roket mininya lagi. Sehingga Plankton pun kembali masuk ke dalam mesin kapsul waktu. Dan pada akhirnya Plankton terjebak lagi di dalamnya. Dan akan kembali lagi ke 2000 tahun masa depan yang akan datang. Hai guys, di sebuah restoran Cambaket, Plankton sedang menonton acara TV yang membahas tentang isopoda parasit yang hidup di lidah ikan lain. Melihat hal itu, Plankton langsung mendapatkan ide jahat untuk mencuri resep rahasia Krabby Patty. Karen yang kebetulan berada di sana langsung curiga bahwa Plankton akan melakukan rencana liciknya lagi. Plankton turun dari kursi dan segera melancarkan aksinya dengan penuh keyakinan bahwa rencananya kali ini akan berhasil. Saat berjalan dekat sebuah zat cair, tubuhnya tidak sengaja terkena tetesan cairan tersebut hingga kulitnya sedikit terkelupas. Karen yang melihatnya langsung menyelamatkan suaminya itu. Setelahnya mereka berdua keluar dari restoran. Plankton yang terinspirasi dari acara TV yang baru saja ia tonton, berencana ia merekatkan dirinya ke lidah SpongeBob agar bisa mencuri resep rahasia Krabby Patty milik Tuan Crab. Ia bahkan memakai kostum berwarna seperti lidah SpongeBob. Persiapannya hanya dua benda, yaitu lem perekat dan botol sampel yang ia simpan di dalam kostumnya. Sementara itu, di rumah SpongeBob, ia sedang menggosok celana kotaknya dengan setrika uap. Gary, sang peliharaannya yang memperhatikan majikannya yang sedang bernyanyi riang, tak lama kemudian bel rumahnya berbunyi. SpongeBob yang segera membukanya dan menemukan seorang penjual permen yang tak lain adalah Karen yang sedang menyamar. Di sini SpongeBob yang sangat gembira dengan kehadiran penjual permen itu, tanpa menyadari bahwa itu adalah Karen yang membawa Plankton. Karen yang gugup akhirnya hanya memberikan sebuah kotak berbentuk hati kepada SpongeBob. SpongeBob dengan senang hati menerimanya dan segera membuka kotak tersebut yang berisi beberapa permen. Plankton yang bersembunyi di dalamnya menyerupai sepotong coklat. SpongeBob memakan satu permen dan merasakan kelezatannya. Karena rasanya sangat enak, ia langsung menghabiskan semua permen, menyisakan satu permen coklat yang ternyata adalah Plankton. Plankton yang kesal karena SpongeBob tidak kunjung memakannya. Saat SpongeBob hendak mengambil permen terakhir, Plankton pun berharap akhirnya ia akan dimakan. Namun tak disangka SpongeBob malah memberikannya kepada Gary. SpongeBob pun melemparkannya tepat ke mulut Gary. Plankton melewati usus Gary sebelum akhirnya SpongeBob membuangnya ke tempat sampah. Plankton terheran-heran karena setiap rencananya selalu gagal. Ia pun segera pulang, tetapi apesnya SpongeBob menginjak tubuhnya hingga gepeng. Saat SpongeBob mengangkat kakinya, ia mengira Plankton sebagai permen yang baru saja ia beli. Lalu ia pun langsung memakannya. Di dalam mulut SpongeBob, Plankton semakin tersiksa karena SpongeBob memainkan permen karet dengan meniup dan mengunyahnya hingga meledak. Giginya juga ikut menghimpit tubuh Plankton. Plankton yang masih berusaha menjalankan rencananya segera mengeluarkan lem perekat dari kantongnya, namun ia kesulitan membuka tutupnya karena ototnya tidak cukup kuat. Saat SpongeBob mengunyah lebih keras, botol lem itu akhirnya terbuka dan isinya berhamburan menyebabkan tubuh Plankton dan lidah SpongeBob menyatu. SpongeBob yang tidak menyadari adanya Plankton di lidahnya berjalan menuju Krusty Krab sambil berlatih tongue twister. Gerakan lidahnya yang cepat dan berulang-ulang membuat Plankton semakin tersiksa karena terhimpit oleh gigi dan terombang-ambing dalam mulut SpongeBob. Sesampainya di Krusty Krab, Squidward mencium bau tak sedap dari mulut SpongeBob dan marah karena aromanya sangat menyengat. SpongeBob mencoba menghirup napasnya sendiri dan menyadari bahwa baunya sangat buruk hingga hidungnya sendiri terbakar.
Sementara itu, plankton masih berusaha keluar dari balik gigi SpongeBob untuk mengatasi bau mulutnya. SpongeBob langsung menyemprotkan pengharum napas ke dalam mulutnya, dan plankton yang terkena semprotan itu merasa matanya perih dan berteriak kesakitan. Akan tetapi tidak ada yang bisa mendengar teriakannya. Setelah merasa lebih segar, SpongeBob pun masuk ke dapur untuk mulai memasak. Saat ia ingin mengambil roti beku di dalam freezer, ia terkejut karena semua rotinya telah habis. Ia lalu pergi ke lemari penyimpanan bahan rahasia dan mencampurkan beberapa bahan menjadi satu untuk membuat roti baru. Setelah selesai, ia mencoba mencicipinya, tetapi tidak bisa merasakan apapun karena lidahnya masih tertutup lem dan plankton masih menempel di sana. Ia mencoba mencicipi keju Limburger, tetapi tetap tidak bisa merasakan apapun. Plankton masih berada di lidahnya merasa sangat tersiksa, dan SpongeBob pun mulai mencoba mencampurkan berbagai bahan untuk menemukan kembali rasa. Tetapi hal tersebut tetap sia-sia. Squidward datang dan menyuruh SpongeBob segera memasak karena pelanggan sudah menunggu. Akhirnya SpongeBob memasukkan bahan-bahan itu ke dalam Krabby Patty dan menyajikannya kepada para pelanggan. Namun ketika pelanggan mencicipinya, mereka merasa bahwa Krabby Patty itu tidak enak. Mereka kecewa dan mencela rasanya yang tidak seperti biasa. Tuan Krab yang sedang menikmati uangnya langsung keluar karena mendengar kegaduhan, dan saat ia mencicipi Krabby Patty, ia pun menyadari bahwa rasanya benar-benar buruk. Ia memarahi SpongeBob dan menyuruhnya mencicipinya sendiri. Tetapi SpongeBob mengaku bahwa ia tidak bisa merasakan apapun. Tuan Krab pun memeriksa mulut SpongeBob dan menyadari bahwa indera perasaannya telah rusak. Ia menyuruh SpongeBob pulang dan beristirahat, hingga SpongeBob sangat sedih karena kejadian itu. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu Patrick yang sedang bermain-main dengan ketiaknya, dan SpongeBob meminta saran darinya hingga Patrick menyarankan agar ia mencuci lidahnya. SpongeBob langsung mengikuti saran itu dan menyikat lidahnya hingga bersih, membuat plankton semakin tersiksa tuh guys. Tidak cukup puas, SpongeBob pun akhirnya pergi ke tempat pencucian bot otomatis dan menggunakan alat-alat pembersih ekstrim untuk membersihkan lidahnya. Plankton yang masih menempel merasa menderita lebih dari sebelumnya, hingga setelah selesai SpongeBob bertemu dengan seorang pria dan mencoba merasakan topi pria itu dengan menjilatnya. Tetapi tetap juga tidak bisa merasakan apapun, dan akhirnya ia pun pulang dengan perasaan hampir putus asa, hingga akhirnya ia teringat bahwa ia memiliki lidah pengganti. SpongeBob pun mengganti lidahnya dengan yang baru, sementara lidah labanya ia gantung di tempat penyimpanan. Tak lama kemudian Patrick pun datang dan meminta lidah cadangan tersebut untuk ia pinjam. SpongeBob yang memberikannya tanpa sadar bahwa plankton masih menempel di sana. Plankton merasa senang akhirnya bisa mencicipi Krabby Patty, tetapi ternyata Patrick menggunakan lidah itu untuk mengikuti lomba makan di restoran Chumbucket. Plankton pun terjebak dalam lomba makan itu dan kembali mengalami penderitaan luar biasa. Dengan itu, rencananya pun kembali gagal total dan ia hanya bisa pasrah atas nasib buruk yang selalu menimpanya. Yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, film diawali yang memperlihatkan SpongeBob bersama dengan Nyonya Puff yang sedang berlatih berkendara. Seperti biasa, SpongeBob selalu gagal hingga menyebabkan perahunya terbakar. Dalam kepanikannya, perahu itu berputar-putar mengenai pengendara lain hingga akhirnya perahu itu menabrak penjual bunga dan buah-buahan. Ditambah lagi perahunya menaiki warga yang sedang melakukan olahraga push-up. Dan perahunya pun pada akhirnya melayang di udara hingga menghancurkan ruang kelas Nyonya Puff guys. Kemudian tubuh SpongeBob yang nyangkut di kipas angin dinding, Nyonya Puff pun semakin frustasi dan kesal kepada SpongeBob. Nyonya Puff pun semakin frustasi dan kesal kepada SpongeBob, dikarenakan sudah lama ia mengajarnya namun tak kunjung bisa menyetir. Alhasil, mata Nyonya Puff pun semakin dibuat nyeri dan memerah, ia berniat ingin mengeluarkan SpongeBob dari kelasnya. Saat itu Nyonya Puff melihat selembaran yang terbang ke mukanya. Setelah dilihat ternyata ada info tentang program pertukaran mahasiswa luar negeri.
Dan disinilah Nyonya Puff kepikiran akan menyingkirkan SpongeBob lewat pertukaran tersebut, karena itu merupakan salah satu jalan keluarnya. SpongeBob pun kemudian dijelaskan mengenai pertukaran itu, yang mana seorang siswa dari negeri ajaib yang bernama Klopnot ingin tahu tentang cara mengajar mengemudi versi Nyonya Puff. Ia pun berniat akan melakukan pertukaran siswa dengan siswa dari negeri Klopnot. Namun ia harus mencari siapa mahasiswa yang akan ia kirim ke tempat itu. Nyonya Puff pun mulai melancarkan aksinya untuk memanas-manasi SpongeBob agar dia mau ikut program tersebut. Tentunya mendengar hal itu SpongeBob pun langsung terpancing, ia pun kemudian mengajukan dirinya untuk ikut ke dalam pertukaran pelajar. Akhirnya setelah SpongeBob terus merengek ingin ikut, Nyonya Puff pun langsung mengabulkannya sehingga SpongeBob pun sangat senang dan memeluk Nyonya Puff. Sementara itu Nyonya Puff langsung segera menempelkan kertas pengenalan diri ke wajah SpongeBob, lalu langsung memasukkan tubuh SpongeBob ke dalam kardus. Kemudian menendangnya hingga terjatuh ke dalam perahu pengiriman yang dimana tujuannya langsung berpindah ke suatu daerah lain. Perjalanannya penuh dengan lika-liku dan penuh dengan bahaya, hingga pada akhirnya SpongeBob pun telah tiba di daerah Klopnot. Daerah itu ternyata seperti daerah pedesaan yang lingkungannya masih sangat asri. SpongeBob pun kemudian mendarat di lumpur. Ia pun panik tatkala surat pengenalnya telah terkena lumpur. Hingga saat itu lumpurnya tak sengaja mengenai wajah seseorang, yang dimana itu adalah seorang guru pembimbing SpongeBob yang baru. Ia pun kemudian langsung mengambil kertas itu lalu memasukkannya ke dalam lumpur. Ia pun membalas perlakuan SpongeBob tadi dengan menciptakan lumpur ke wajahnya, yang selanjutnya langsung segera mengajak SpongeBob pergi ke tempat kursus mengemudi. Di sisi lain, di halaman Nyonya Puff telah berhenti perahu yang sebelumnya mengantar SpongeBob, yang mana di dalam Nyonya Puff benar-benar sangat kegirangan karena murid yang mengasalkan sudah tidak ada di sini. Ia pun langsung merobek identitas SpongeBob. Setelahnya, di saat ia keluar, datanglah pertukaran mahasiswa tadi, yang mana wajahnya kena lumpur oleh mahasiswa baru, yang tak lain dia bernama Capricorn. Nyonya Puff sedikit bingung karena pasti akan ada terkendala bahasa dari Capricorn yang berbeda. Di sisi yang lain yang memperlihatkan SpongeBob bersama dengan pelatihnya, di sana sang pelatih kemudian langsung memperkenalkan para mahasiswanya, yang mana ternyata para siswa hanya terdiri dari 3 para binatang saja. Hal itu tentunya membuat SpongeBob sangat bingung. Ia pun mencoba bertanya bahwa muridnya hanya perkumpulan hewan. Ia pun meminta agar jangan tersinggung dengan perkataannya. Sang guru pun kemudian tertawa dan memberitahu jika di negeri Klopnot semua hewan diizinkan mengemudi. SpongeBob kemudian diberikan hidung babi palsu, guys. Selanjutnya, sang guru langsung memberikan pelajaran terhadap para muridnya. SpongeBob kemudian menyapa salah satu hewan besar yang menggunakan lidah panjang dan penuh air liur. Dalam pembelajaran itu, pertama-tama mereka harus mengerti aturan di jalan agar aman bagi para pengendara lainnya. SpongeBob yang suka akan pembelajaran itu langsung segera mencatat semuanya, karena menurutnya aturannya lumayan berbeda dengan aturan dari Nyonya Puff. Sementara itu, kediaman kelas Nyonya Puff terlihat ia sedang mengajarkan siswa pertukaran baru itu, namun Capricorn malah asik makan di tempat tong sampah. Namun itu masih lebih baik ketimbang SpongeBob. Pertama-tama, sebelum mengemudi, Nyonya Puff menyuruhnya untuk mengecek spion, namun Capricorn malah memakannya. Dan disinilah meskipun gayanya seperti hewan pada umumnya, namun ternyata ia lebih mahir dari SpongeBob mengemudi. Bahkan Capricorn dengan lancarnya membawa perahu itu ke jalan, ia bisa menghindari para pejalan kaki agar tidak tertabrak. Dan hal itu tentunya membuat Nyonya Puff cukup terkejut melihat Capricorn yang pandai itu. Apalagi pada saat ia menyeberang jalan, ia mengendalikan perahu dengan penuh kehati-hatian. Nyonya Puff pun lagi-lagi dibuat sangat tercengang menyaksikan Capricorn yang sudah mahir. Ia pun akhirnya tertawa untuk yang pertama kalinya setelah sering kali mengalami kegagalan bersama dengan SpongeBob. Ia pun memuji bahwa skill Capricorn sangatlah sempurna. Di sisi yang lain, akhirnya SpongeBob pun dipersilahkan untuk langsung test drive oleh gurunya. Nah, disinilah yang sangat gokil, ternyata sang guru mengajarkan SpongeBob mengemudi dengan menggunakan tenaga dari sapi sebagai penggeraknya.
Meskipun aneh, namun SpongeBob berusaha untuk tetap tenang karena hatinya sedang dalam ketakutan besar. Saat menginjak pedal gas, kaki SpongeBob pun bergetar hebat, dan disinilah tenaga penggeraknya ternyata menggunakan wortel untuk memancing sapi laut itu. Dan saat direm ternyata wortel itu pun ditarik agar tidak terlihat oleh sapi laut, guys. Dan setelah mengecek semuanya, SpongeBob yang panik langsung segera menginjakkan pedal gasnya hingga benar-benar sangat kencang. Seperti biasanya, SpongeBob pasti membuat kekacauan di desa orang. Rumah-rumah pada hancur setiap kali SpongeBob lewat, namun untungnya sang guru benar-benar sangat santai menghadapi kecerobohan SpongeBob. Bahkan secara tak sengaja, SpongeBob telah menolong sang nenek tua yang sedang kecopetan. Ketika itu, kendaraannya hampir tabrakan karena nggak bisa mengendalikannya. SpongeBob pun akhirnya menginjak pedal gas hingga mencelat ke atas rumah milik seorang penduduk desa yang menyebabkan kendaraannya nancap. Dan disinilah SpongeBob pun akhirnya menangis karena setiap kali ia belajar berkendara pasti selalu gagal. Namun disinilah untuk yang pertama kalinya kegagalan SpongeBob mengemudi justru dipuji oleh sang guru karena dia adalah orang yang hebat. Hal itu dikarenakan para murid dan para penduduk lain dalam mengemudi lebih parah daripada SpongeBob. Sehingga ia memuji bahwa SpongeBob orang yang sangat jenius. Bahkan tak tanggung-tanggung sang guru langsung memberikan SpongeBob lobak, yang mana ternyata di baliknya terdapat sebuah tulisan bahwa SpongeBob telah mendapatkan lisensi resmi mengemudi dari Club Knot. Tentunya hal itu membuat SpongeBob benar-benar sangat bahagia. Sang guru langsung memberikan tepuk tangan, begitupun dengan sapi laut yang bertepuk tangan menggunakan susunya. Tak sampai di sana saja, semua para warga pun juga ikut hadir memeriahkan keberhasilan SpongeBob yang telah lulus dalam mengemudi. Mereka pun akhirnya bertepuk tangan dari beberapa penduduk yang ada di sana. Lalu diperlihatkan juga di tempat Nyonya Puff, ia pun memberikan kejutan kepada Capricorn yang sudah berhasil mendapatkan surat izin mengemudi. Padahal dia hanya beberapa hari belajar di tempatnya, namun telah berhasil. Bahkan Nyonya Puff pun langsung memeluknya sebelum Capricorn kembali ke tempat asalnya. Nyonya Puff pun berkata bahwa dia bisa kapan saja datang ke tempatnya, ia pun bersedih harus kehilangan murid terbaiknya. Dan pada akhirnya Capricorn pun pamit pergi dari tempat tersebut. Setelah kepergiannya, raut wajahnya pun berubah. Tak lama terdengar bunyi bel pintu, dikira itu adalah Capricorn. Namun ternyata itu adalah SpongeBob. Disinilah SpongeBob pun memamerkan kepada Nyonya Puff bahwa dia telah lulus ujian dari mengemudi. Bahkan ia sudah memiliki SIM yang telah ia nanti-nantikan. Disinilah SpongeBob pun memamerkan kepada Nyonya Puff bahwa dia telah lulus ujian dalam mengemudi, bahkan ia sudah memiliki SIM. Hal itu tentunya membuat Nyonya Puff hampir tidak percaya mendengarnya. Untuk membuktikannya, SpongeBob kemudian ingin mengajak Nyonya Puff untuk melihat kemampuannya itu. Setelah 2 menit kemudian yang memperlihatkan Nyonya Puff dan juga SpongeBob yang sedang mengemudi dengan penuh ketakutan, dikarenakan SpongeBob tetap saja tidak bisa mengendalikan perahunya. Bahkan di belakang ternyata menyebabkan banyak kekacauan bagi para pengendara lain. Ditambah lagi SpongeBob yang terus melaju tanpa henti hingga sampai ke daerah gunung aktif. Setirnya justru terlepas dan akhirnya membuat mereka berdua masuk ke dalam gunung yang dipenuhi oleh lahar api. Untungnya saat itu datanglah Capricorn tepat waktu. Dengan santuinya ia pun langsung melepas setir perahunya, lalu langsung melompat ke arah perahu SpongeBob untuk menancapkan kembali setir tersebut. Beruntung Capricorn berhasil menginjak pedal rem sehingga mereka pun berhasil selamat dari lahar api tersebut. Disinilah kemudian akhirnya SpongeBob pun menyadari jika kemampuannya dalam berkendara masih sangat kurang mahir. Untuk itu ia langsung memberikan SIM-nya kepada Capricorn yang sudah menyelamatkan mereka semua. Dan SpongeBob pada akhirnya masih tetap kursus di tempat Nyonya Puff kembali. Yang kemudian film pun berakhir, guys.